Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menerangkan jawaban-jawaban anggota badan ketika malaikat Israel hendak mencabut nyawa. Telah diriwayatkan apabila Allah hendak mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat Israel kepada seorang hamba yang mukmin dari bagian mulut tersebut untuk mencabut ruhnya. Maka keluarlah ucapan dari mulut tersebut, "Wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut ruh dari arah ini, karena mulut ini telah lama aku gunakan untuk berzikir menyebut asma Allah." Lalu kembalilah malaikat Israel kepada Allah Ta'ala dan mengadukan hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah dari arah yang lain." Datanglah malaikat Israel dari arah tangan, maka keluarlah sedekah, dan berkatalah sedekah tersebut, "Bukan jalanmu wahai Israel untuk mencabut ruh dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah sering aku gunakan untuk bersedekah, mengusap kepala anak yatim, dan menulis ilmu-ilmu agama, dan memerangi orang-orang kafir." Lalu datanglah malaikat Israel ke bagian kaki hamba tersebut, dan berkatalah kakinya, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan berjalan salat berjamaah dan salat Jumat, salat hari raya, dan pada tempat-tempat kajian ilmu." Lalu datanglah malaikat Israel ke bagian telinga dan berkatalah kedua telinga itu, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran dan mendengarkan zikir dan azan." Lalu datanglah malaikat Israel ke bagian mata, dan berkatalah kedua mata tersebut, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk melihat mushaf Al-Quran, melihat para ulama, dan kedua orang tuaku, dan orang-orang yang soleh." Maka kembalilah malaikat Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata ini dan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Israel, gantungkan namaku hingga dia melihatnya agar ruh tersebut keluar." Maka malaikat Israel menulis asma Allah tersebut di atas telapak tangannya dan diperlihatkan kepada ruh hamba tersebut.
Maka keluarlah ruh tersebut lantaran melihat asma Allah, dan hilanglah rasa sakit dan kepedihan saat sakaratul maut hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang hatinya telah diterangi Allah kepada agama Islam, maka dia telah berjalan di atas hidayah dari Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Maka bagaimana kita tidak akan hilang siksa dan kesulitan dari mereka? Telah diriwayatkan dari salah satu hadis bahwa 5 perkara adalah merupakan racun yang mematikan, sedangkan 5 yang lain sebagai penangkalnya. Yang pertama, dunia adalah racun yang mematikan, sedangkan zuhud adalah penangkalnya. Yang kedua, harta adalah racun yang mematikan, sedangkan zakat adalah penangkalnya. Yang ketiga, berbicara adalah racun yang mematikan, sedangkan mengingat Allah adalah penangkalnya. Yang keempat, umur serta keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedangkan taat kepada Allah adalah penangkalnya. Yang kelima, tahun dan keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedang bulan Ramadan adalah penangkalnya. Diriwayatkan dalam satu hadis, apabila telah sampai sakaratul maut seorang hamba, maka memanggil-manggil dari arah Allah yang Rahman, wahai ruh, berhentilah sebentar saja hingga dia merasakan istirahat. Ketika ruh sampai di dada, maka Allah berfirman, berhentilah sebentar saja hingga dia merasakan istirahat. Demikian juga apabila ruh tersebut sampai pada kedua lutut dan pusar dan sampai pada kerongkongan, maka Allah berfirman, berhentilah sebentar saja hingga memohon pamitlah antara anggota badan yang satu dengan yang lainnya. Maka mohon pamitlah mata yang satu dengan yang lainnya, seraya berkata dalam perpisahan tersebut, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Demikian juga kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan berpamitan pula ruh dengan jasad. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perpisahannya iman dan lisan, dan berpisahnya ma'rifah dengan iman di dalam hati. Waktu itu tinggallah tangan tanpa gerak, kedua kaki tanpa gerak, kedua mata tanpa penglihatan, kedua telinga tanpa pendengaran, dan badan tanpa ruh. Andai kata lisan tersebut tidak beriman dan hati tidak ma'rifah, lalu bagaimana keadaan hamba tersebut? Di liang lahat yang tiada melihat seorang pun, tiada seorang ibu, tiada seorang ayah, tiada seorang anak, tiada seorang saudara, tidak ada seorang teman, tidak satu kasur pun, dan tidak pula selembar selimut. Kalau hamba tersebut tidak melihat Allah yang maha mulia, sungguh ia dalam kerugian yang besar. Telah berkata Al-Imam Abu Hanifah, kebanyakan runtuhnya iman seorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita semua dari runtuhnya iman. Amin ya rabbal alamin. Itulah jawaban-jawaban anggota badan ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita. Semoga seluruh anggota kita dapat kita pergunakan pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah, pada jalan-jalan kebaikan.
Semoga Allah menjadikan sisa hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.